صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kenapa kita tadi mulai dengan salawat? Karena ada hubungan dengan tema hari ini, cinta. Beruntunglah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat yang ke-14. Qala ta'ala Zuyyina linnasi hubbus syahawat زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. Allah berfirman, Allah yang menjadikan rasa cinta dalam diri kita untuk dunia, untuk anak-anak, untuk emas, perak, harta, sawah, rumah dan lain sebagainya. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu untuk kehidupan dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi ingat, di sisi Allah ada yang lebih baik daripada dunia ini. Artinya, boleh kita cinta. Gak mungkin kita tahan rasa cinta. Tetapi jangan sampai salah cinta. Jangan sampai salah cinta. Karena kalau salah cinta atau berlebihan dalam kecintaan kita kepada siapapun, apa yang terjadi? Jadi hati kita buta, gak bisa melihat jalan. Apa saja dia mengharapkan mencapai target kecintaan. Caranya benar, tidak benar, prosesnya salah, benar, dia enggak tahu, enggak sadar karena salah cinta. Bahkan kata seorang alim, ingat saudara, man ahabba syai'an wa ta'allaqa bihi, 'udziba bihi. Siapa yang berlebihan dalam kecintaannya kepada siapapun diazabkan. Diazabkan apa? Bukan di akhirat, di dunia. Wallahi, kalau kita mencintai sesuatu yang salah, gak mungkin hati kita tenang. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi mulai bersalawat
Karena dianjurkan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang hati kita kalau mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah," bertanya, "Mata as-sa'ah? Kapan hari kiamat?" Rasulullah bertanya, "Persiapanmu untuk yaumul kiamah apa?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, jujur saja, tidak ada amalan bagi saya. Persiapannya tidak banyak. Saya orang biasa. Saya tidak memiliki banyak amalan-amalan saleh, tapi punya satu amalan apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Itu saja. Saya mencintai Allah dan Rasulnya." Jawaban dari Rasulullah SAW apa? "Anta ma'a man ahbabt." Kamu bersama siapa yang kamu cintai. Artinya mencintai orang saleh, mencintai Rasulullah, mencintai ulama, nanti bersama mereka di surga. Kalau salah cinta, mencintai orang yang tidak diridai oleh Allah, wallahi tidak akan merasa nikmat di dunia, apalagi di akhirat. Karena itu hati-hati, jangan sampai salah cinta. Cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta siapapun, ayah, ibu, istri, teman, tapi karena Allah, supaya kehidupan kita nikmat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat jiwa, kita sudah mendengarkan bersama untaian hikmah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jaber mengenai hati-hati dengan cinta yang salah. Sahabat jiwa, cinta adalah fitrah dari Allah kepada manusia. Namun terkadang pemirsa, kita jatuhkan cinta yang kita miliki kepada sesuatu atau seseorang yang justru membuat kita jauh dan juga melupakan Allah. Na'udzubillah min zalik. Namun pemirsa, Allah sungguh penuh dengan kasih sayang. Ketika kita jauh dari cintanya pemirsa, kita diberikan ujian, diberikan peringatan dari Allah untuk bisa kembali ke cinta yang sebenarnya. Sahabat jiwa, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Jiwa. Kita akan belajar sambil bermuhasabah sejenak, mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru-guru kita yang sudah hadir. Tadi kita sudah dengarkan bersama untaian hikmah dari Syekh Muhammad Jaber. Nanti kita juga akan dengarkan untaian hikmah yang disampaikan oleh Ustazah Kotrunada Syatiri. Tema kita malam hari ini, sahabat jiwa, sangat dalam, yakni ketika Allah mematahkan hatimu dari cinta yang salah. Subhanallah. Selain itu sahabat jiwa, kita juga nanti akan mendengarkan curahan jiwa dari narasumber terkait dengan tema tersebut. Salah satunya ialah seorang ayah dan juga suami yang bernama Bapak Eli Setianto. Siapakah beliau dan bagaimanakah kisahnya? Kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Eli Setianto tidak pernah menyangka jika keinginannya untuk mengubah taraf hidup justru malah menghancurkan kehidupannya. Walaupun hanya berprofesi sebagai pengemudi ojek online, tapi hidupnya tidak pernah merasa kekurangan. Hidup semakin indah bagi Eli ketika ia akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Tetapi tidak ada yang abadi. Wabah corona datang. Penghasilan berkurang, rumah tangga mulai jadi korbannya. Di tengah keadaan ekonomi yang mulai terhimpit, Eli mencari jalan keluar. Sayangnya, jalan yang ia tempuh adalah judi online. Akhirnya, apa yang tadinya ia lakukan untuk sekedar coba-coba mencari pendapatan sampingan berujung petaka berkepanjangan.
semua hartanya habis. Tapi kehilangan harta nampaknya belum bisa membuat Eli sadar. Ia lantas mencari jalan pintas dengan melakukan pinjaman online. Alhasil tidak hanya harta, anak dan istrinya pun meninggalkannya. Kini ia hidup sebatang kara. Ia hanya bisa merundung dan meratapi nasibnya sambil berharap semoga Allah masih sudi untuk menolongnya. Dan sahabat jiwa sudah bergabung bersama dengan kita. Ada di samping saya Bapak Eli Setianto yang nanti juga akan memberikan kisah hidupnya, berbagi hikmah kepada kita semua. Assalamualaikum Pak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Eli malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Masya Allah. Pak Eli, sebelumnya saya ingin bertanya. Tadi kita sudah melihat tayangan singkat mengenai Bapak. Apakah yang tadi disampaikan dalam tayangan tersebut hal yang benar Pak Eli? Betul. Pak, kemudian apa yang membuat Pak Eli kemudian bersedia, berkenan untuk membagikan kisah hidup Pak Eli malam hari ini di program Renungan Jiwa? Terima kasih. Saya ingin berbagi hikmah kepada para jamaah dan masyarakat di luar sana agar supaya tidak salah jalan dan terjerumus sehingga mengalami kejadian yang sangat buruk yang seperti saya alami. Baik Pak, tentunya nanti kita akan dengarkan bersama kisah dari Bapak Eli Setianto, sahabat jiwa pada segmen 2 nanti. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di program Renungan Jiwa. Tidak hanya harta, benda, tabungan, bahkan sampai saat ini saya tidak pernah lagi diizinkan untuk bertemu dengan anak saya.